Aksi Ahmad Rizal, calon legislatif, caleg, DPRD Kabupaten Subang, Jawa Barat, viral di media sosial. Ia nekat menyalakan petasan di sebuah menara masjid lantaran perolehan suaranya di pemilu 2024 tak sesuai harapan. Dalam video yang viral, suara petasan berkali-kali terdengar dari atas menara sebuah masjid. Adapun lokasi masjidnya berada di Dusun Sengon, Desa Tambak Jati, Kecamatan Patok Beusi, Kabupaten Subang. Tak hanya menyalakan petasan, Ahmad Rizal juga membongkar jalan beton yang dibangun saat ia menjabat anggota DPRD Subang selama 2 periode. Lantas seperti apa sosok Ahmad Rizal? Ahmad Rizal merupakan caleg DPRD Subang daerah pemilihan, Dapil 4. Dapil 4 meliputi wilayah Kecamatan Ciasem, Kecamatan Patok Beusi, dan Kecamatan Blanakan. Ahmad Rizal maju dalam pemilihan anggota legislatif melalui Partai Nasdem dengan nomor urut 8. Sebelum mengikuti kontestasi pemilu 2024, Ahmad Rizal sudah menjabat sebagai anggota DPRD Subang selama 2 periode. Ia bahkan pernah menduduki posisi sebagai Wakil Ketua DPRD Subang periode 2014 hingga 2019. Kala itu, Ahmad Rizal maju melalui Partai Demokrat. Ia juga sempat menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang, DPC, Demokrat Subang. Namun, Ahmad Rizal mundur dari partai yang telah membesarkan namanya itu menjelang pendaftaran caleg pemilu 2024. Setelah berpindah partai, Ahmad Rizal justru gagal menjadi anggota Dewan. Dari data Real Count Komisi Pemilihan Umum, KPU, per Selasa, 27 Februari 2024, pukul 6.35 WIB, Ahmad Rizal hanya mendapatkan 431 suara. Sementara posisi pertama di Dapil Subang 4 dari Partai Nasdem diisi oleh Hafil Gaputra Sanjaya dengan raihan suara 1.104. Per Selasa pagi, data yang masuk ke KPU di Dapil Subang 4 sebanyak 21,81% atau 157 dari 720 tempat pemungutan suara, TPS. Petasan yang dinyalakan Ahmad Rizal tersebut mengakibatkan seorang nenek meninggal dunia. Dayeh, 60, meninggal pada Sabtu, 24 Februari 2024, diduga akibat sakit jantung. Kondisi Dayeh menurun setelah mendengar suara petasan yang dinyalakan oleh Ahmad Rizal beberapa hari terakhir. Pihak keluarga sempat membawa nenek tersebut ke beberapa rumah sakit, namun tak mendapat pelayanan karena rumah sakit dalam kondisi penuh. Dayeh akhirnya kembali dibawa pulang dan menjalani perawatan di rumah selama 2 hari sebelum akhirnya meninggal pada Sabtu sore.